Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana awwaluha rahmatun wa awsatuha maghfiratun wa akhiruha 'itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mannan al-qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul akhyar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi kiram, amma ba'd. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Fatah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah 'alaina futuhal 'arifin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Wa qala Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani fi kitabih, shalli sholata wajhaki ma lakathum masum wa'u wa hujja wajahidan nafatu qamu adakun sholat bayar zakat ilmu wasa iktikaf haji jeung jihad anu mulyana. Hadirin jamaah rahimakumullah, dipayung sabada dados nangtung salam tahiyyatul Islam. Salam tahiyyatul Islam ala karimul Islam, segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpahkan kepada baginda dan mulia Nabi tercinta, yakni Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'innya, wabillahi kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh kesempatan pagi hari ini kita senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus musyafahah dilanjutkan dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan amalia-amalia kita yang kita lakukan, khususnya amalia Ramadan, khususnya ibadah puasa Ramadan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, apapun ibadah yang kita lakukan, semuanya akan mendapatkan nilai dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila ibadah itu kita niatkan lillahi ta'ala. Makanya ini perkara yang amat sangat penting, dan niat ini tidak ada seorang pun yang tahu keikhlasannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah, agar apapun yang kita lakukan menjadi suatu kebaikan, dan kebaikan itu tidak sia-sia, ada pahalanya yang
kita ambil keberkahannya di dunia dan akan kita nikmati keberkahannya nanti di yaumil jazaa. Hadirin jamaah rahimahullah, sesuai dengan tema yang panitia berikan kepada saya pada kesempatan pagi hari ini, subuh pagi hari ini, kita akan membahas tentang apa yang dinamakan niat. Apa yang dinamakan niat? Niat itu adalah perkataan yang ada di dalam hati, yakni seperti kita pada waktu sesudah melaksanakan tarawih suka membacakan niat berjamaah. Membacakan niat berjamaah itu dilafadzkannya sunnah, dibaca dalam hatinya wajib. Andai kata kita tidak menyebutkan nawaitu shauma ghadin, tapi dalam hati kita niat, saya niat berpuasa dan seterusnya, maka puasanya sah. Tapi andaikan lisan kita, bibir kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin, tapi hati tidak membacakan niat, maka puasanya itu tidak sah. Walaupun tamat menahan lapar dan haus sampai kita menjelang maghrib, maka nol di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hukum fikih, maka puasanya itu tidak sah karena tidak melafalkannya dengan hati. Jadi niat itu bukan urusan lafaz, bukan urusan lisan, tapi urusannya hati. Nah, makanya di sini kita harus tahu ilmunya. Puasa asal jangan puasa, sholat asal jangan sholat, haji asal jangan haji, umroh asal jangan umroh, sholako asal jangan sholako. Tapi niatkan di dalam hati apapun ibadah kita lillahi ta'ala. Ini yang kita harus tanamkan. Bagaimana kalau anak kecil? Mungkin anak kecil itu kan berpuasa niatnya dilapatkan, apalagi anak kecil itu dia tidak mengikuti pengajian-pengajian di mushola, di masjid, di madrasah, di majelis taklim atau di pesantren, maka anak kecil itu niatnya dilapatkan. Makanya di sini kita harus bisa membimbing anak-anak kita agar sebelum membacakan niat, khususnya di bulan puasa, dikasih tahu dulu niatnya harus di dalam hati, maka insya Allah anak tersebut sedikit demi sedikit akan tahu apa yang dinamakan niat. Hadirin jamaah rahimahullah, makanya baginda Rasul menegaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap pekerjaan harus ada niatnya, harus diniatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat yang kita niatkan karena Allah akan berbuah pahala kebaikan nanti di akhirat. Walaupun di dunia oleh saudara-saudara kita mungkin diremehkan. Contoh, kita datang ke masjid untuk sholat, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang suka ada orang yang mencemooh kita. Apa sih sholat? Sholat itu tidak akan kaya. Sholat itu bukan mencari uang. Sholat itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila orang niatnya karena Allah, apapun cemoohan dari siapapun datangnya, dia tetap melaksanakan sholat, tidak akan pernah goyah. Apa sih sholat? Buat apa sholat? Kamu sholat begitu-begitu aja, dagangnya tidak maju-maju, dagangnya cuma pakai roda, jadi cuma maju-maju. Yang maju pakai mobil, ya bahaya. Itu. Jadi kalau kita niat karena Allah, apapun bikinan orang, apapun omongan orang, tetap kuat karena niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Biar kata bahasa, biarkan anjing menggonggong, kapina berlalu gitu ya. Biarkan orang menjelek-jelekan kita, yang penting kita baik di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para jamaah hadirin rahimakumullah, ada juga baginda Rasul mengatakan, kullu nasi halqa ila ulama, wal ulama halqa ila ilmu, wal alimu halqa illa mukhlisin. Sesungguhnya manusia itu akan celaka kecuali ulama, dan ulama itu akan celaka kecuali ulama yang berilmu, dan ulama yang berilmu pun akan celaka kecuali ulama yang berilmu dan beramal soleh. Dan berilmu beramal soleh pun akan celaka apabila tidak diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti patokan kita sebagai manusia, biarkan kita menjadi manusia biasa, tapi apapun aktivitas kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa menjadi seorang alim, silakan, bagus dan harus, karena harus ada generasi kader untuk penerus perjuangan bagi Rasul al-ulama warasatul anbiya. Tapi tentu ilmu itu terbatas. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Karena ilmu itu oleh Allah dibagi-bagi sedikit-sedikit. Ada yang tahu tafsir Al-Quran, tapi yang lainnya tidak paham. Ada yang ahli fikih, tapi ahli tasawufnya kurang. Ada yang ahli tauhid, tapi fikihnya kurang. Makanya kita suka mendengar ada ulama ahli tasawuf, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli tauhid. Kenapa? Karena manusia itu adalah memberikan ilmu terbatas. Makanya jangan sok, jangan ilmu itu menjadikan suatu kesombongan. Karena bisa orang alim itu menjadi masuk neraka bukan karena dia tidak tahu ilmu, tapi karena kesombongan dengan ilmu. Na'udzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanya niat kita bersihkan. Apalagi kita kita sudah 3 kali membacakannya Ramadan, maka bersihkanlah hati kita. Karena di dalam hati kita itu ada 2, ada hati yang baik, ada hati yang buruk. Hati yang baik akan mendorong kepada kebaikan amalia kita. Hati yang buruk akan mendorong kejelekan amalia kita. Makanya jagalah hati ini, jaga hati, jangan kau kotori. Jaga hati, cahaya ilahi. Hati itu berkah dari Allah, makanya kita harus jaga. Jagalah hati, jangan kodai. Jagalah hati, cahaya lentera hidup ini. Lentera itu bagaikan cahaya yang ada di tempat yang gelap, jadi akan menerangi kita. Maka kalau hati kotor, perbuatan kita pun jelek. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Kalau hati bersih, gampang aktivitas pun, dan akan menjadi lancar apapun yang kita lakukan. Tapi bila hati buruk, pikiran jahat merasuk, akhlak yang terburuk, jadi makhluk terkutuk. Kalau hati buruk, aktivitas pun menjadi jelek. Hubungan dengan Allah pun jelek, hubungan dengan manusia pun jelek karena hatinya kotor. Maka bulan puasa ini disebut bulan suci Ramadan. Maka bersihkanlah hati kita dari noda-noda kejelekan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan dan hidayah sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, qalbi salim, hati
selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahullah. Dan jangan lupa juga di dalam niat tadi kita kalau madhab Syafi'i jangan lupa membaca niat tiap ba'da atau tiap malam. Kalau kita suka berjamaah kita ba'da tarawih. Kalau tidak baca niat tiap malam maka tentu saja puasanya tidak sah. Apalagi dibaca dalam hati siang. Andai kata kita sudah baca niat yang malam pertama kita baca nawaitu shawma syahri ramadhana kulli taqlidan li imam maliki fardhu ta'ala. Kita sudah niat untuk 1 bulan penuh, maka apabila lupa pada hari-hari yang akan datang niat, maka puasa kita sah karena kita sudah tahu ya, karena kita sudah bisa melaksanakan atau membacakannya dalam hati untuk 1 bulan. Cuma suka ada pertanyaan seperti ini, bagaimana bacaan nawaitu shawma qulil akalani fardhu syahri ramadhana atau ramadhani? Ramadhana bagus, ramadhani pun bagus. Yang tidak baik, yang tidak ya, yang tidak sah, yang tidak niat. Mau Ramadhani asal jangan Maradona. Kalau Maradona jadi mau Ramadhani boleh saja, silakan. Tapi kalau di dalam waktu tidaknya 1 bulan, maka dibacanya Ramadhana. Nawaitu shawma syahri Ramadhana karena mencakup jamak, mencakup dia untuk 1 bulan. Tapi kalau setiap malam kita bacanya, boleh Ramadhana, boleh Ramadan. Itu diantaranya tentang niat. Jadi intinya niat itu ada di dalam hati, dan niat itu tentu harus kita lakukan pada ibadah-ibadah tertentu. Jadi kalau kita ibadah khususnya pada waktu sholat usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu membaca lafaznya sunnah, tapi di dalam hati niat saya sholat subuh, niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat baru karena Allah Ta'ala. Yang wajibnya itu yang di dalam hati, yang dilapatkan nggak boleh dilapatkan pun. Jadi kalau ada sholat, ada orang datang masuk Allahu Akbar, dia sudah niat, berarti sudah sah. Gitu. Bagaimana kalau kita sebagai sholat untuk mengkondisikan hati dan ucapan kita agar fokus niat itu karena Allah. Makanya di dalam takbirnya Allahu Akbar, pas lafaz itu panjang. Para ulama memberikan waktu sampai 12 harakat, ya, sampai 12 harakat. Itulah mungkin penerangan pada pagi ini. Bagi ada yang mau bertanya, dan seputar yang bisa saya sampaikan atau yang lain bisa. Boleh. Kalau amalan hati selain itu apa itu? Amalan hati selain niat dunia tadi. Selain dari niat, kata Allah, agar bidzikrillah tatma'innul qulub, agar hati kita itu tenang. Ya. Amalan hati selain dari niat adalah dzikir. Jadi dzikir itu ada 2, ada dzikir jari, ada dzikir khafi. Kalau dzikir jari kita sudah sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dzikir jari. Tapi la ilaha illallah, ingat kemasan, la ilaha illallah, dzikir jari itu bisa terganggu. Dzikir jari itu bisa terganggu kalau hati tidak disesuaikan dengan kalimat dzikir tersebut. Tapi kalau dzikir hobi, kita aktivitas dimanapun, di sawah, di kebun, di kantor, di pabrik, di pasar,
illallah atau Allah, Allah, Allah. Jadi derutan jantung ini duk, 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 Allah, 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 Allah. Yang tahu hati kita dan Allah itu namanya pikir khofi. Apa khofi itu? Sama, tidak tahu manusia, tapi Allah yang maha. Jadi di antaranya amalan hati itu adalah pikir. Makanya apabila orang meninggal dunia, maka wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, barang siapa yang meninggal dunia dan di dalam hatinya membaca la ilaha illallah atau Allah, Allah dakhala jannah, ada jaminan surga dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak membaca la ilaha illallah langsung meninggal, tidak, tapi hati Allah, Allah, Allah. Makanya kalau ada yang sakaratul maut, kita dekati. Kalau bisa kita baca la ilaha illallah. Dia sudah bisa. Lama-lama dia tidak sanggup. Allah, Allah. Dia mungkin Allah. Pilih buat Allah, hati pun akan mengikuti. Dan kita yang hidup ini sama. Kalau di dalam hati sudah ada Allah, Allah, Allah. Jadi pedagang tidak akan curang. Ya, jadi pejabat tidak akan pernah korupsi karena dia selalu pikir khofi di dalam hatinya. Itu dia tadi. Ada lagi? Cukup. Para jemaah ini rahimahullah. Jadi kesimpulannya, yuk kita bulatkan niat kita, apapun aktivitas yang kita lakukan, ibadah kita yang kita lakukan, khususnya ibadah saum, apapun tadarusan. Ya, maka di sini katanya ada tadarusan punya target bagus, karena seluruh sekarang dibalas oleh Allah 1000 kebaikan. Cuma bulatkan nanti, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang ikhlas, hati yang selamat, hati yang bijaksana, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa kalimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu kabiru majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi masyarakat. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa salatan wa sirran wa qiyamah wa jamina ibadatina.